Saudara-saudari yang terkasih, hari ini sebagaimana kita ketahui adalah Hari Komunikasi Sedunia ke-57. Dalam pesan yang berjudul Berbicara dari Hati Menurut Kebenaran dalam Kasih, si Paus Fransiskus mengajak kita berbicara dari hati agar kita dapat berkomunikasi dengan baik. Kata beliau, hatilah yang mendorong kita untuk datang, melihat dan mendengarkan. Dan hati itulah yang menggerakkan kita berkomunikasi secara terbuka dan ramah. Sekali kita mendengarkan orang lain dengan hati yang murni, kita juga akan mampu berbicara mengikuti kebenaran dalam kasih. Kita tidak takut mewartakan kebenaran, meskipun terkadang tidak nyaman. Tetapi kita melakukannya dengan belas kasih dan dengan hati. Untuk itulah saudara-saudari yang terkasih, berbicara dengan hati, kita berarti juga perlu menyucikan hati, mendekatkan diri pada Roh Suci. Sehingga kita mau dan mampu berbicara dalam kebenaran dan kasih. Ketika kita berbicara dengan hati, mengikuti gerakan Roh Suci, maka kita pun akan tergerak dan terdorong oleh belas kasih untuk bertindak sesuai dengan hati nurani. Saudara-saudari yang terkasih, ada dalam bukunya yang berjudul The 7 Habits of Highly Effective People, Stephen Covey menjelaskan 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif. Salah satunya adalah kebiasaan kelima, yaitu berusaha mengerti terlebih dahulu baru dimengerti. Jadi kita diajak untuk mengerti orang lain dulu sebelum kita minta untuk dimengerti. Pada umumnya orang sering mendengar untuk menjawab, bukan untuk mengerti. Ketika kita berbicara, kita tuh tidak mendengarkan. Kita mendengar kata-katanya, suaranya, tapi tidak mendengarkan, tidak menyimak. Karena kita apa? Menyiapkan jawaban. Bagaimana cara menjawabnya? Bagaimana cara mendebatnya? Bahkan mungkin kalau kita jengkel, disertai emosi, bagaimana cara menjatuhkan atau bagaimana cara menghakimi. Maka Stephen Covey mendorong agar setiap orang berusaha mendengar dengan empati. Itulah yang dikatakan oleh Sri Paus dalam pesan komunikasi, yaitu bagaimana kita berbicara dengan hati agar dapat berempati. Seperti Yesus yang sebelum berbicara kepada 2 murid Emmaus yang berjalan, ia mendengarkan dulu mereka sampai selesai mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Lalu Yesus berbicara dengan hati dan membuat hati mereka berkobar-kobar. Yang tadinya putus asa, yang tadinya juga menghakimi Yesus sebagai orang asing, menjadi berkobar-kobar. Bahkan mengundang Yesus untuk mampir bermalam. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil hari ini kita mendengar dalam doanya Yesus berbicara dengan hati dan menyatukan hati dengan Bapanya. Sebagaimana Bapa memuliakan Putra dan Putra memuliakan Bapa melalui karya keselamatan sesuai dengan kehendak Allah. Dalam doanya Yesus mengkomunikasikan siapakah Bapa dan Putra sebenarnya dan bagaimana Bapa dan Putra mengasihi manusia. Doanya menjadi sebuah ungkapan hati kepada Bapanya dan ungkapan kasih kepada murid-muridnya. Karena komunikasi terus-menerus dengan Bapanya, ia tidak pernah kehilangan arah dalam menjalankan hidupnya, yaitu menghadirkan kerajaan Allah. Berbicara dengan hati ini menjadi ciri Yesus saat berkarya. Misalnya saat mengampuni wanita yang kedapatan berzina di dalam Yohanes 8. Kata Yesus, "Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawab wanita itu, "Tidak ada, Tuhan." Lalu Yesus menjawab, "Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi
mulai dari sekarang ini. Demikian juga saat menyembuhkan orang pengemis buta dalam Markus 10:51. Yesus bertanya, apa yang engkau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Yesus bisa saja kamu mau sembuh ya? Sini. Tapi tidak, apa yang engkau mau supaya aku perbuat bagimu? Maka jawab orang itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Baik wanita berdosa maupun pengemis buta dimanusiakan oleh Yesus, diorangkan oleh Yesus. Karena Yesus berbicara dari hati. Mereka bukanlah objek yang harus diberi bantuan, yang harus diampuni atau disembuhkan, tetapi mereka adalah manusia yang harus ditanyai soal masa depannya, soal kesembuhannya, soal perbuatannya, soal apa yang diinginkannya. Maka kata Yesus, aku pun tidak menghukum, jangan berbuat dosa lagi. Nah, maka di situ Yesus mengorangkan manusia, tidak menghakimi, tetapi memberi kesempatan untuk bersama-sama memikirkan masa depan yang lebih baik. Saudara-saudari yang terkasih, berbicara dengan hati saat kita berdoa membuat kita makin sujud dan bersyukur di hadapan Tuhan. Apa yang hendak kita sampaikan saat itu? Jangan-jangan pada saat berdoa kita menghakimi Tuhan. Biasa juga nggak dikabulkan. Mana mungkin Tuhan mengabulkan? Sudah menghakimi Tuhan loh, tidak mengabulkan. Padahal kalau berdoa dalam hati itu percaya. Dikabulkan, tidak dikabulkan, saya tahu Tuhan akan memberikan yang terbaik. Karena Tuhan akan memberikan apa yang paling pantas dan baik bagi kita. Berbicara dengan hati saat kita berkomunikasi membuat kita mengorangkan teman bicara kita, menghargai dia sebagai manusia, sekalipun mungkin berada dalam posisi yang harus dibantu, mungkin yang harus dimarahi juga, mungkin yang harus dihukum, tetapi tetap menganggap dia sebagai manusia yang harus diajak untuk menjadi lebih baik. Berbicara dengan hati membuat kita membuka tangan untuk membantu sesama yang membutuhkan. Berbicara dengan hati menumbuhkan relasi kasih. Relasi dengan keluarga, kerabat, relasi dalam pekerjaan dengan teman sejawat, dan relasi dengan sesama dalam pergaulan bisa rusak saat kita menggunakan komunikasi kekuasaan. Saya lebih tinggi, saya yang mengatur, saya yang menentukan, saya yang lebih terhormat, saya begini, saya begitu. Daripada kamu, dengarkan saya. Kadang ada orang yang tak mau berbicara dengan kita kalau kita menggunakan relasi kekuasaan yang menghakimi. Relasi pikiran, relasi yang menghakimi. Sebaliknya saat kita berbicara dengan hati, orang pun akan terbuka berbicara apa adanya yang menjadi awal dari terjalinnya komunikasi yang bagus dan relasi yang baik. Maka jangan heran kadang-kadang ada orang yang kita paksa bicara tidak mau. Ayo sharing dong. Ya, ayo kita bisa bantu. Dia tahu suka bantu tapi suka menghakimi juga. Suka bantu tapi suka menyalahkan juga. Maka dia diam saja, tidak apa-apa. Tapi ke orang lain kok bisa berbicara? Karena mungkin orang lain tidak menghakimi, tetapi mengajak bersama-sama, ayo berbicara tentang masalah kita. Sebaliknya saudara-saudari, saat kita berbicara dengan hati, orang pun akan terbuka untuk berbicara dengan kita apa adanya. Kalau ada orang yang dekat dengan kita, belum juga mau berbicara kepada kita, suami, istri, anak-anak, orang tua, nenek, kakek, siapa tahu karena kita belum sungguh berbicara dengan hati. Terlalu banyak menghakimi, mengadili, menyalahkan, tidak memberikan harapan, tidak menunjukkan kasih. Ia atau mereka takut disalahkan, takut dihakimi. Daripada disalahkan, daripada dihakimi, sudah diam saja.
Mari pada hari komunikasi sedunia ini kita mulai lagi berbicara dengan hati, sebagaimana Yesus selalu berbicara dengan hati. Juga ketika kita berdoa, Ia berbicara dengan kita dengan hati yang penuh pengampunan dan belas kasih. Mudah-mudahan saat kita berbicara dengan hati, tangan kita pun selalu terbuka untuk berbagi kasih, menyambut orang untuk datang kepada kita dan bersama-sama meningkatkan kualitas hidup mereka. Siapa tahu saat kita berbicara dengan hati, kita pun tergerak hati kita oleh belas kasih untuk senantiasa melakukan sesuatu, bertindak sesuai dengan hati nurani dan bisikan Roh Suci.